Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triputa Novianti dari kelas 7 Shift 1 ingin mereview dan menganalisis kritis artikel yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Yang pertama yang akan dibahas adalah apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Keuangan suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena laporan keuangan dapat tercermin kondisi finansial entitas. Mengetahui laporan keuangan tersebut menjadikan manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan laporan keuangan. Salah satu penyebab manajer melakukan kecurangan laporan keuangan adalah karena tekanan, kesempatan, rasionalisis, dan sifat manajer sehingga empat faktor tersebut dinamakan Fraud Diamond Research Gap. Secara umum, kecurangan dapat terjadi jika adanya pencegahan dan pendeteksian salah satu penyebab terjadinya kecurangan, yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal menurut teori Creasy tahun 1953. Fenomena adalah suatu kondisi yang membuat manajer melakukan kecurangan laporan keuangan adalah karena adanya rasionalisasi yaitu sebagai sifat yang memperbolehkan seseorang melakukan kecurangan dan pengendapan tindakan tersebut tidak salah. Selain faktor tersebut, ada kemampuan dapat diartikan sebagai faktor manajer melakukan kecurangan demi pencapaiannya tujuan tertentu. Pada poin ini, tidak ada kritikan karena penulis sudah cukup jelas menjelaskan. Untuk poin yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, ACFA tahun 2016, Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih atau P3K2P. Yang kedua, kecurangan laporan keuangan bertujuan untuk mengelabui investor dan kreditur dilakukan dengan cara meningkatkan nilai aset dan pengakuan pendapatan menurut Priantara 2013. Yang ketiga, ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan kecurangan yaitu pursuit, opportunity, dan rationalism menurut Seiko Sentral tahun 2008. Poin keempat, menurut SAS nomor 99 terdapat beberapa kondisi terkait dengan kesempatan yang mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu nature of industry, ineffective of monitoring, dan struktur organisasi. Menurut analis Steele tahun 2016. Yang poin kelima, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif. Menurut poin ini tidak ada kritikan karena penulisan sudah cukup jelas menjelaskan. Untuk poin yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini menjelaskan kecurangan yang terjadi karena adanya kesempatan dan dorongan yang dapat menjadi utama dalam timbulnya kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Dalam penelitian ini juga memberikan pengembangan mengenai faktor kecurangan untuk meningkatkan pencegahan dan pendekatan fraud yaitu capitability yang dinamakan fraud diamond. Pada dasarnya, kecurangan tidak akan terjadi bila seseorang memiliki kemampuan yang disertai dengan kontrol diri yang baik. Untuk poin ini, kritik dari penelitian ini adalah sudah cukup menjelaskan. Secara novelty, penelitiannya pada bagian abstrak ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implis di bagian kesimpulan penelitian. Namun, novelty yang disampaikan di atas merupakan hasil dari penelaah dari bagian review di bagian kesimpulan.
Dan poin yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah stabilitas keuangan financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal atau external pressure berpengaruh terhadap kecurangan terhadap laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah infection monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah pergantian direksi mempengaruhi terhadap kecurangan laporan keuangan? Dalam poin ini, kritik tidak ada karena penelitian sudah cukup menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah dijelaskan pada latar belakang penelitian, tetapi perumusan masalah di atas merupakan hasil dari penelitian dari review merujuk pada hipotesis pada penelitian. Untuk pembahasan yang kelima, apakah tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui stabilitas keuangan atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal atau external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan financial stake target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi industri atau nature of industry terhadap laporan kecurangan. Yang kelima, untuk mengetahui effective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, untuk mengetahui penggantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk kritik pada poin ini, peneliti hanya mengkonsep tujuan penelitiannya saja dalam bentuk hipotesis peneliti. Seharusnya tujuan dan hipotesis peneliti dibuat dengan kerangka terpisah. Bahasa yang disajikan kurang sistematif dari segi redaksional. Tujuan penelitian di sini merupakan hasil modifikasi review yang diambil dari hipotesis penelitian. Untuk pembahasan yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini fokus pada penjelasan teori Fromm Triangle, yaitu di mana adanya 3 faktor seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan, yaitu karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam peneliti ini juga menambahkan faktor yang terjadinya seseorang melakukan tindakan fraud. Selain karena 3 faktor tersebut, ada juga penambahan faktor lainnya, yaitu faktor capitability, yaitu faktor dari sifat seseorang yang dinamakan teori Fromm-Diamond. Untuk poin ini, kritiknya itu penelitian hanya menjelaskan kontribusinya secara general. Harusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dampak penelitian terkait hal kualitas pengungkapkan terkaitan hal kecurangan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Untuk pembahasan yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini, grand theory yang digunakan adalah teori agensi. Penelitian ini dapat dijelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi yang disebabkan oleh pihak konflik kepentingan merupakan cerminan dari teori agensi, di mana kegiatan tersebut membuat perusahaan selaku pihak agent menghadapi berbagai tekanan atau pressure agar kinerja perusahaan selalu meningkat. Pada saat ini, adanya kesempatan opportunity yang muncul dari keputusan serta tindakan yang dapat diambil oleh para pemimpin atau atasan, maka pihak perusahaan lebih mudah tergoda untuk melakukan kegiatan kecurangan atau fraud agar kinerja perusahaan selalu meningkat. Maka tingkat pengembalian investasinya yang diperoleh oleh partisipan akan semakin tinggi.
Dalam poin ini, tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas menjelaskan teori keagenan dalam penelitian ini. Dalam poin ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori keagenan, hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara partisipal dengan agent dan menghasilkan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Pihak manajemen diberikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upaya kepada pemegang saham. Keterkaitan yaitu manajemen sebagai agen bertanggung jawab untuk mengambil keputusan atas laporan keuangan terhadap pemegang saham, melakukan partisipal termaksud kesesuaian atas laporan keuangan tersebut. Apabila laporan suatu salah atau kurang saja, maka manajemen berhak untuk mengambil keputusan. Association of Certified Fraud Examination atau ACFA mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan dengan merugikan investor dan kreditor. Pada poin ini, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand teori hanya menggambarkan secara eksplisit dalam penelitian ini dijelaskan atas merupakan hasil laporan dari perolehan review. Untuk poin ke-9, buatlah gambar kerangka konseptual. Untuk kerangkanya, di sini kalian bisa lihat secara detail ada kerangka yang membahas tentang tentang peneliti ini. Untuk kritiknya, ini tidak ada kritik karena poin ini sudah jelas. Penulis cukup menjelaskan dengan memberikan tanda variabel independen dengan tanda X1, X2 sampai dengan X7. Variabel dependen ditandai dengan Y. Untuk poin ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Di sini ada H1, financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. X2, external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3, financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H4, nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H5, effective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H6, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada poin ini, kritik tidak ada yang dikritik dalam poin ini. Penulis sudah menjelaskan redactional hypothesis H1 sampai dengan H7 yang bisa dipahami sehingga hipotesis bisa ditangkap dengan jelas. Yang poin ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya. Teknik menarikan sampel, unit analisis, jenis data yang diuji, kelayakan model, dan metode analisis data. Untuk pembahasan rancangan penelitian atau path analysis atau analisis jalur, dalam kritik ini peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara detail. Definisi operasional variabel dan pengukurannya itu ada variable dependent, X1-nya itu financial stability atau exchange sama dengan total asset dikurang total asset. Ini kalian bisa lihat sendiri di pembahasan yang slide-nya. Untuk kritik dalam pembahasan ini tidak ada kritikan karena penulis sudah cukup jelas menjelaskan dan menampilkan uji kelayakan model di dalam penelitian, yaitu menjelaskan proses uji terperinci mulai dari statistik deskriptif, uji Cow dan uji Hausman dan uji kelayakan model. Pada poin ke-11, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.
Di sini ada keterangan, kalian bisa lihat pembahasannya dalam poin ini. Peneliti tidak menampilkan keterangan persamaan regresi dalam penelitian keterangan. Persamaan regresi di atas merupakan hasil perolehan oleh review jelas. Lalu pembahasannya ini jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik, deskriptif, uji kelayakan model, uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang dibukti dan tidak terbukti, dan pembahasannya. Statistik deskriptif, peneliti sudah jelas dalam menampilkan data penelitian dengan jelas, sehingga bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitiannya. Hasil uji kelayakan modal, peneliti sudah menjelaskan dan menampilkan dengan jelas uji kelayakan model dalam penelitian dengan tabel menggunakan software Avure 9.0. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi. Uji hipotesis digunakan untuk mendapatkan hasil data yang valid serta mendukung hipotesis pada penelitian ini. Tahap untuk melakukan uji hipotesis sebagai berikut. Menurut Schombing dan Raharjo tahun 2014, yang pertama, menentukan laporan keuangan yang disajikan oleh objek peneliti. Yang kedua, menghitung produksi masing-masing dari variabel dengan cara ukur yang telah dijelaskan. Yang ketiga, melakukan uji regresi linear berganda terhadap model dengan tahapan yang telah dijelaskan di atas. Untuk pembahasan yang terakhir, apakah kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari penelitian Financial Stability atau FS yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan total aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, External Pressure atau XP yang dihitung dengan menggunakan rasio leverage yaitu debit to asset ratio berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan. Yang ketiga, Financial Target atau FT yang dihitung dengan rasio return of asset atau ROA tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, Nature of Industry atau NI yang dihitung menggunakan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, Effective Monitoring atau IM tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, Opini Audit atau OAO tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, penggantian direksi The Change tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, dan keterbatasannya itu peneliti ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup saja. Terus model penelitian ini hanya menggunakan Financial Stability atau FS yang diukur dengan rasio perubahan total aset eksternal pressure XP yang diukur dengan rasio leverage yaitu debit to asset ratio, financial target FT yang diukur dengan ROA Nature of Industry atau NI yang diukur dengan rasio perubahan persediaan Inventive Monitoring atau IM, opini audit atau AO, dan penggantian direksi The Change. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian 3 tahun pengamatan. Untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian harus menjelaskan hasil penelitian sebagai masukan perusahaan terkait kecurangan laporan keuangan. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai analisis kritis artikel yang berjudul Pengaruh Elemen Front Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek periode 2016 dan 2018. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.